Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dwi di channel Dwi Semangat 99. Nah, video kali ini Ibu akan membahas soal-soal hot atau soal penerapan dari trigonometri. Kenapa bilang hot? Karena butuh analisis buat menjawabnya. Gak usah berpanjang-panjang. Oke, silakan kalian simak video kali ini. Soal kelima, perbandingan trigonometri. Check it out. Dua orang anak sedang mengamati menara. Jarak pengamatan anak ke tanah adalah 150 cm. Mereka mengamati ujung menara dengan posisi seperti di gambar. Ya, jadi masing-masing anak membentuk sudut yang berbeda. Nah, jika sudut elevasi anak pertama itu adalah 45 derajat dan anak kedua itu 60 derajat dan jarak kedua anak tersebut adalah 2 meter. Berapakah tinggi menara tersebut? Jadi kita ditanya tingginya ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita mulai soal berikutnya. Ini soal berikutnya ada anak pertama, ada anak kedua. Disetarakan bahwa pengamatan mata anak itu ke ujung menara adalah 1,5 meter atau dia di situ disebutnya 150 cm ya. Nah, di antara kedua anak ini punya jarak yaitu 2 meter. Pertanyaannya adalah tinggi menaranya berapa sih gitu kan. Nah, sedangkan tinggi anak kedua dengan menara kita belum tahu. Kita misalin aja misalnya dengan A. Nah, sedangkan tinggi menara sampai batas mata mereka nih, sampai batas mata mereka sini ya, itu juga belum tahu. Kita misalin juga pakai T. Oke. Nah, untuk mencari tinggi menara berarti kita harus pakai perbandingan. Perbandingan yang mana? Perbandingan dari yang ditanya dengan yang diketahui. Itu pertama kita pakai segitiga yang sudutnya 60 derajat. Berarti apa nih, kamu perhatikan T itu ada di depan sudut, maka ini adalah D. Sedangkan A itu ada di samping sudut adalah SA. Jadi dia desa. Desa itu apa? Tangen ya. Jadi pakai tangen 60 derajat yaitu T banding A. Oke. Setelah itu kita lihat juga segitiga yang besar, segitiga yang sudutnya 45 derajat. Lihat, kalau segitiga yang 45 derajat garisnya itu membentuk segitiganya sampai ke menara. Lihat yang merah ini ya. Tah. Nih segini panjangnya. Berarti dia depannya itu sama T. Tan 45 sama dengan T depannya. Nah, sedangkan untuk sisi sampingnya itu adalah 2 ditambah A itu. Oke, ini kita ubah dulu ya. Akar 3 sama dengan T per A, maka T sama dengan A dikali akar 3. A akar 3, maaf ini typo. Oke, sekarang tan 45 itu adalah 1. T per 2 plus A. Ini kali silang juga kemari. Kalau 1 dikali 2 plus A ya tetap 2 plus A yaitu T. Oke, buat persamaan karena sama-sama T ya. A akar 3 sama dengan 2 ditambah A. Ditambah A nih. Nah, A nya pindah. A akar 3 dikurang A sama dengan 2. A nya kita keluarin. Akar 3 min 1 sama dengan 2. A sama dengan 2 dibagi, ini sekelompok pindah ya, akar 3 kurang 1. Nah, ini kan tidak rasional, berarti kita harus merasionalkan, yaitu dikali akar 3 tambah 1 per akar 3 tambah 1. Oke. Nah, ini duanya tetap ya, kita kurung dulu. Nah, bawahnya maaf ini 1 ya. Kenapa jadi 2? Ini akar 3 kali akar 3 jadi 3 min 1 kali 1 min 1. Jadi 2 buka kurung akar 3 tambah 1 per 2. 2 bagi 2 habis ya.
Berarti A-nya ya di sini deh nih, nggak muat nih. A sama dengan nih kemari ya, akar 3 tambah 1. Kita dapat nih A nya nih, baru kita cari T nya. T adalah A tambah 2, maka akar 3 tambah 1 ditambah 2. Ingat, angka bulat hanya bisa dijumlahkan dengan angka bulat. Kalau bentuk akar tetap, jadi 1 tambah 2 itu 3, akar 3 nya tetap plus akar 3. Oke, kita udah dapet nih T nya, 3 plus akar 3 ya kan. Tinggal mencari tinggi menara. Nah, tinggi menara itu kan dari atas sampai bawah ya enggak. Tinggi menara berarti dari T ditambah tinggi anak ya kan, 1,5, yaitu 3 plus akar 3 ditambah 1,5. Ingat, angka bulat aja yang bisa ditambah ya, yaitu 4,5 ditambah akar 3. Selesai. Jadi begitu ya untuk menemukan tinggi menaranya. Semoga paham. Soal ke-6, perbandingan trigonometri. Check it out. Seorang anak berada di atas gedung yang tingginya 18 meter. Lihat ya, di atas gedung ya. Bukan untuk bunuh diri loh. Hihihi. Kemudian ia melihat mobil di halaman gedung dengan sudut depresi 60 derajat. Nah, depresi itu yang atas ya, sudah ditandai merah. Jarak antara mobil dan gedung adalah, nah, titik-titik putus-putus ini ya, yang warnanya putih, yang ditanyakan. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang tadi seseorang yang berdiri di atas gedung ini, tadi kan kita sudah lihat ya, kalau sudut depresinya 60 gitu kan. Sedangkan kita disuruh mencari jarak dari gedung ke mobil. Bagaimana tuh ya kan? Nah, kalau kalian lihat sebentar ya, ibu ganti tinta jadi hitam dulu. Kalau kalian lihat, ini kan lebih segitiganya itu ada dua ya. Bisa segitiga yang bawah ini atau segitiga yang atas. Kamu boleh pakai segitiga atas atau pakai segitiga bawah. Namun yang jadi perbedaan adalah sudut yang digunakan. Kalau pakai segitiga yang atas, nih bisa kita kasih garis bantu, itu sudutnya 60. Tapi kalau pakai segitiga yang bawah, sudutnya itu 30. Nah, kalau ditanya dari mana 30, Bu? Ingat, ini kan dia siku-siku, ya kan? Siku-siku, ketika yang sisi satunya 60, maka penyikunya adalah 90 dikurang 60, yaitu 30 derajat. Oke, berarti udah tahu kan. Nah, ibu pakai segitiga bawah aja ya. Kita tahu tadi tinggi gedungnya itu 18 meter, sedangkan yang jaraknya mau dicari adalah jarak dari gedung ke mobil. Kita misalin pakai X. Nah, dari sudut 30 ini kita lihat sisinya itu X itu di mana, yaitu di depannya gitu kan. Sudut di depannya adalah X, sedangkan yang 18 ini adalah sampingnya. Jadi ini depan, ini samping. Nah, depan per samping itu masuknya tan. Jadi tan 30 derajat adalah X per 18. Nah, tujuan kita kan mencari X ya. Maka X itu adalah 18 dikali tan 30 derajat. Maka 18 dikali 1/3 akar 3. 18 bagi 3 yaitu 6. Maka panjang X adalah 6 akar 3. Jadi jarak ya kan gedung dengan mobil adalah 6 akar 3 gitu. Mana coba disimak, pahami lagi ya, buka-buka ulang-ulang maksudnya biar kalian paham. Oke? Soal ke-7, perbandingan trigonometri. Check it out. Bagus berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara.
Bagus memandang puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, kalau kalian lihat elevasi itu yang bawah ya sudutnya. Jarak mata bagus dan tanah adalah 150 cm. Maka tinggi menara adalah, nah tinggi menara itu T yang gerak-gerak ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Berikutnya, jadi diketahui jarak si pengamat sama menara itu adalah 80 meter ya kan. Kemudian dari mata ke tanah 150 cm atau 1,5 meter ya kan. Nah, kita disuruh mencari T. Nih T besar yang ini yaitu tinggi menaranya, sedangkan kita baru tahu bawahnya doang itu 1,5 meter. Nah berarti dari sisanya itu berapa gitu kan, itu kita misalnya pakai T kecil aja. Nah dari sudut ini kita lihat T itu terletak di depan sudut, maka ini sisi depan, sedangkan 80 meter ini adalah sisi samping. Nah depan samping itu adalah tangen, yaitu tan 30 derajat, yaitu dia perbandingan T per 80. Nah T nya adalah 80 dikali tan 30 derajat, berarti 80 dikali 1/3 akar 3. Jawabannya adalah 80/3 akar 3. Itu untuk T kecil, sedangkan T besarnya adalah T kecil ditambah 1,5 meter ya kan, 1,5 meter. Jadi kalau kita jumlah 80/3 akar 3 plus 1,5 meter. Kenapa dipisah gini? Karena dia bentuknya akar. Kalau kamu mau gabung harus diubah dulu nih. Jadi dia nanti akar 3 berapa di kalkulator, terus dikali 80 bagi 3. Nah kalau udah dapat hasilnya baru kamu bisa tambahin 1,5 gitu ya. Oke, semoga kalian paham. Soal ke-8 perbandingan trigonometri. Check it out. Sebatang pohon tumbang dan jatuh melintasi sungai seperti gambar bawah ini. Oke, lihat yang itu ya, yang coklat dan hijau. Titik A dan B adalah titik potong batang pohon dengan kedua sisi sungai. Nah, kalau kamu lihat tuh, AB-nya itu merupakan titik potong ya. A itu bersama pohon, B itu bersama titik potong yang di titik C. Jika lebar sungai adalah 7 meter dan sudut ABC adalah siku-siku, maka panjang pohon tersebut adalah, oke, dari gambar kita lihat pohonnya itu kalau diilustrasikan sebagai panjang AC. Oke, ayo kita kerjakan bersama-sama. Oke, ketemu lagi dengan soal seperti ini. Ini mirip ya kayak soal tadi bambu bersandar loh. Masih ingat nggak soal yang sebelumnya? Yang bambu bersandar ke pagar ya kan. Nah ini juga sama, soal yang tadi itu dia ada pohonnya tumbang. Nah tumbangnya itu melintasi sungai. Nah ini kan sungai ini ya kan, ini kan sungainya, dia melintasi sungai. Nah CB ini adalah lebar dari sungai, tadi kan 7 ya kan. Nah sedangkan kita disuruh mencari panjang pohon berapa sih, sebutlah misalnya ini XAC itu panjang pohon. Nah dari sudut yang terbentuk dia adalah 45 derajat. Kita lihat yang diketahui dan yang ditanya. Yang diketahui ini adalah sisi depan ya kan, yang ditanya ini adalah sisi miring. Depan per miring adalah demi itu adalah sin ya kan, maka kita gunakan sin 45 derajat, yaitu depannya itu 7, miringnya itu X. Tujuan kita kan mencari panjang pohon atau X ya, maka kita kali silang X kemari, kemudian sinnya pindah ke bawah, sin 45 derajat. AX sama dengan 7/setengah akar 2. Nah gimana nih, kok ada setengah ada akar 2? Jadi kalau kamu nggak paham gimana caranya, ini setengah kan pecahan.
dia berubah menjadi 7 kali 2 per 1. Nah sedangkan akar 2 nya kan di bawah pecahan kan, di bawah yang 7 kan, dia tetap. Nah ini kamu bisa kalikan dulu 14 per akar 2, yaitu rasionalin kan. Tadi ingat yang akar 3 kan dikali akar 3, karena ini akar 2 maka di sini kali akar 2 per akar 2, maka hasilnya 14 akar 2 per 2. 14 bagi 2 yaitu 7, akar 2 jadi tinggalin, jadi 7 akar 2. Maka panjang pohon yang melintang adalah 7 akar 2. Nah satu lagi nih, kalau misalnya kamu bingung untuk kayak panjang banget, sebenarnya ada singkatnya. Akar 2 sama 2 itu sebenarnya bisa kita coret. Dasarnya dari mana Bu? Dasarnya itu adalah 2 itu kan akar 2 kali akar 2 nggak sih? Ya kan? 2 itu adalah akar 2 kali akar 2. Nah kalau kita coret kan habis, ya udah tinggal 7 akar 2. Ya terserah sih, kamu boleh begini, boleh ke samping ini juga boleh. Itu yang mana yang menurut kamu gampang aja ya. Oke, cukup sampai di situ penjelasannya, semoga kamu paham. Terus kamu ulang-ulang lagi ya. Oke, sekian penjelasan dari beberapa soal penerapan trigonometri ya, perbandingan trigonometri maksudnya. Oke, semoga ujian kalian lancar. Jangan lupa nonton video selanjutnya biar lebih paham lebih banyak. Jadi bisa tahu hal-hal yang sudah Ibu bahas di kelas dan masih ada di video. Jadi kalian bisa ulang-ulang lagi biar kalian lancar saat ujian. Oke, tidak berpanjang lebar. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ya. Terima kasih.